saya Murnuti Gule dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 1. Di sini saya akan menyebut anatomi pada sistem reproduksi pria dan wanita, baik internal dan eksternal. Baik teman-teman, saya akan menyebut anatomi sistem reproduksi pria baik internal dan eksternal. Di bagian ini disebut dengan penis, ini disebut dengan corpus cavernosa, bagian ini disebut dengan sipisis pubis, ini disebut dengan scrotum, ini disebut dengan testis, dan ini disebut dengan epididymis, ini disebut dengan vas deferens, ini disebut dengan kantong kemih, saluran ini adalah saluran uretra. Dan di bagian ini atau titik ini adalah anus. Baik teman-teman, selanjutnya gambar selanjutnya sistem reproduksi wanita bagian internal. Yang pertama, di bagian ini disebut dengan vagina, di bagian ini disebut dengan cervix, di bagian ini disebut dengan endometrium, di bagian ini disebut dengan myometrium, di bagian ini disebut dengan uterus, kedua ini disebut dengan ovarium, bagian ini di atasnya disebut dengan fundus, dan ini disebut dengan fimbriae, dan di bagian ini disebut dengan corpus luteum. Teman-teman, baik pada gambar kedua adalah sistem reproduksi wanita eksternal. Baik, ini disebut dengan mons pubis, ini disebut dengan labium minus, ini disebut dengan klitoris, ini disebut dengan vestibulum, ini disebut dengan uretra, bagian ini disebut dengan labium minus, di bagian ini disebut dengan vagina, ini disebut dengan perineum. Baik teman-teman, gambar selanjutnya adalah struktur mikroskop payudara. Baik teman-teman, di bagian ini disebut dengan intercostal muscule, di bagian ini disebut dengan rib bone, dan saluran ini disebut dengan pectoralis muscule, dan ini disebut dengan intercostal muscule. Di bagian ini disebut dengan fibroadenoma. Di bagian ini atau bagian ini disebut dengan duct, dan ini disebut dengan nipple, dan di bagian-bagian ini disebut dengan lobule. Baik, itulah anatomi pada sistem reproduksi pria, wanita, dan payudara. Sekian dan terima kasih.